Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asikin, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau Angkatan 2020. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Kewarganegaraan kelas A. Pertama, hakikat sentralisasi otonomi daerah dan desentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah penyelenggaraan kekuasaan dan juga wewenang pemerintah secara penuh kepada pemerintah pusat. Pemerintah yang dimaksud dalam asas tersebut merupakan presiden dan dewan kabinet. Sedangkan yang dimaksud dengan wewenang adalah kewenangan politik serta kewenangan administrasi. Sentralisasi juga mengatur kewenangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan desentralisasi adalah penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Desentralisasi juga merupakan sebuah konsep yang mengisyaratkan adanya pelimpahan wewenang pada pemerintah pusat kepada pemerintah di tingkat bawahannya untuk mengurus wilayahnya sendiri. Otonomi daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi juga penyerahan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah, semata-mata untuk mencapai suatu pemerintah yang efisien. Pelimpahan wewenang tersebut menghasilkan otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan masyarakat yang tinggal di daerahnya sendiri. Contohnya, pemerintah pusat saja yang berhak melakukan perjanjian dan perundingan dengan pemerintah negara lain. Pemerintah pusat, dalam hal ini Bank Indonesia, yang berhak menentukan kebijakan fiskal dan moneter. Contohnya, otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri dalam sistem NKRI. Contoh, KPUD melaksanakan proses pilkada. Wewenang pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, penarikan pajak daerah, dan distribusi warga. Yang kedua, rumusan visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam 3 ruang lingkup utama, yaitu politik, ekonomi, dan sosial budaya. Penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas dan memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat pada asas pertanggungjawaban politik. Yang pertama, politik. Meningkat otonomi daerah sebuah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi. Karenanya, visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokrasi. Sedangkan di bidang ekonomi mengandung makna bahwa otonomi di suatu pihak harus menjamin lancarnya kebijakan ekonomi nasional di daerah. Di pihak lain mendorong terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Dengan demikian memungkinkan lahirnya berbagai praksara pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi, mempermudah proses pengizinan usaha, dan membangun berbagai instruktur yang menunjukkan perputaran ekonomi di daerah. Pada saat yang bersamaan, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya adalah memelihara dan mengembangkan nilai tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan sentra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif di dinamika kehidupan di sekitarnya dan kehidupan global. Karenanya, aspek sosial dan budaya harus diletakkan secara tepat dan terarah agar kehidupan sosial terhadap
terarah secara utuh serta budaya dapat tetap eksis dan memiliki daya keberlanjutan. Ketiga, prinsip dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah. 1. Memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi, dan keragaman daerah. 2. Didasarkan atas otonomi luas, otonomi nyata, dan bertanggung jawab. 3. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. 4. Harus meningkatkan kemandirian. 5. Harus meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah dan fungsi anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Prinsip kesatuan ini artinya pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip ini bermakna bahwa pemberian otonomi daerah harus berupa otonomi yang nyata dan bertanggung jawab demi kepentingan seluruh warga lokal. Pemerintah daerah juga berperan mengatur proses dinamika pemerintah dan pembangunan. Ketiga, prinsip penyebaran. Desentralisasi dilaksanakan dengan asas demokrasi, yaitu dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat supaya kreatif dalam membangun daerahnya. Keempat, prinsip keserasian. Selain didasari oleh aspek demokrasi, pemberian otonomi kepada daerah harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Kelima, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama di aspek pembangunan dan pelayanan serta meningkatkan stabilitas politik serta kesatuan bangsa. Otonomi daerah. Pemerintah daerah yang bersifat relatif otonomi pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui desentralisasi Wet 1903. Undang-undang ini dimaksudkan hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. Sebelum tahun 1903, seluruh wilayah Indonesia diperhatikan secara sentral di bawah Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda di tanah jajahan. Di samping pemerintah yang dijalankan oleh pihak kolonial Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang disebut suap raja yang diperintah oleh raja-raja pribumi setempat. Raja-raja tersebut diakui haknya untuk memerintah di wilayahnya, asalkan mereka mengakui dan tunduk kepada kekuasaan pemerintah kolonial atas wilayah mereka. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial Belanda mengadakan pembaharuan dengan maksud untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjadikan lebih efektif dalam menjalankan aktivitas. Pembaharuan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan kewenangan terhadap pejabat-pejabat Belanda yang ditugaskan di wilayah. 2. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi. Yang ketiga, melibatkan unsur-unsur yang ada di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintah di daerah. Pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh penduduk Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Sistem pemerintah di bawah tentara penduduk Jepang diatur secara militer. Ketika Jepang mendekati kekalahan, mereka mengizinkan pendirian dewan daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu komite beranggotakan pemimpin-pemimpin nasional
untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah penduduk Jepang berakhir seiring dengan kekalahan mereka dalam Perang Asia Timur Raya dan rakyat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, dimulailah era pemerintah daerah pasca kemerdekaan. Kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam otonomi daerah. Urusan pemerintah daerah terbagi menjadi 3, yaitu absolut, pemerintah umum, konkuren. Urusan pemerintah absolut adalah urusan yang sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah pusat. Untuk urusan pemerintah absolut seperti dalam pasal 9 terbagi meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, agama. Urusan pemerintah konkuren. Dalam buku Government Public Rational, Perkembangan dan Praktik di Indonesia tahun 2018, urusan pemerintah konkuren adalah urusan pemerintah yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintah konkuren yang menjadi wewenang daerah terdiri atas urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Urusan pemerintah wajib sendiri terdiri atas urusan pemerintah yang berhubungan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintah yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintah umum adalah urusan pemerintah yang menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintah. Urusan pemerintah umum meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila. Pelaksanaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, pelestarian Bina Tunggal Ika seperti pertahanan yang dipemelihara keuntungan NKRI.